Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, saat ini kita memasuki segmen 2 yaitu sesi pendalaman materi. Pada sesi ini, para calon ketua umum akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan tema pada segmen kedua malam hari ini adalah menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Di sesi ini masing-masing panelis akan mengambil satu bola dari fishbowl yang berisi nomor urut calon ketua umum. Setelah bola diambil, panelis akan menunjukkan hasil pilihan tersebut ke arah kamera, kemudian membacakan pertanyaan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Panelis akan diberikan waktu 30 detik untuk bertanya. Setiap calon ketua umum akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Waktu akan dimulai ketika panelis dan calon ketua umum mulai bicara. Dan perlu kami informasikan, pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Oleh karena itu, para calon ketua umum diharapkan dapat mendengarkan dan menyimak pertanyaan panelis dengan baik. Dan untuk memulai sesi pendalaman materi, kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk mengambil bola dari fishbowl. Silakan bolanya ditunjukkan ke depan. Nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Pak Sandi, silakan pertanyaannya untuk caketum nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada 4 calon ketua umum. Kalian sebetulnya ada di titik sini sudah semuanya menjadi pemenang. Kepada calon ketua umum nomor urut 2, karena sesuai dengan nomor urut 2 saya mau tanya, jika Anda terpilih 3 tahun ke depan memimpin HIPMI, apa 2 prioritas utama untuk memperkuat ekonomi kita dan menciptakan lapangan kerja untuk Indonesia? Baik. Terima kasih. Silakan caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Terima kasih Ketum SSU. Yang pertama, langkah konkret saya akan memasifkan yaitu tentang UMKM yang ada di daerah yang dibina oleh kader-kader HIPMI. Ini adalah salah satu penopang gimana supaya bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi di 8%. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga yang namanya rasa persahabatan dan persaudaraan. Karena HIPMI bukan milik perorangan, tapi HIPMI adalah milik kita semua. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Saya rasa cukup karena tadi 2 saya tegaskan, UMKM adalah fundamental kita. Di mana anak-anak HIPMI harus bisa menghidupkan UMKM di daerah untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk mengambil bola dari fishbowl. Mohon ditunjukkan. Nomor urut 1. Baik. Kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk membacakan pertanyaan kepada caketum nomor urut 1. Baik. Waktu Anda bertanya 30 detik. Baik, caketum nomor urut 1, pertanyaannya begini. Perdagangan itu membutuhkan produksi barang dan produksi itu membutuhkan devisa. Kenapa? Karena setiap produksi pasti membutuhkan impor. Yang tidak semua, contoh mesin kita nggak bisa bikin sendiri. Apalagi bahan baku atau bahan setengah jadi yang mungkin tidak ada di negara kita. Nah sekarang 2 hal ini yang penting kita dorong supaya kita dapat devisa. Anda berpikir dalam sebagai calon ketua umum BPP HIPMI ini ke depan seperti apa untuk hal ini? Kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih Bang Kiki izin terkait dengan bagaimana kita
menilai devisa ini, bahwa ke depan nanti HIPMI harus berada pada rantai pasoknya. Dalam artian kita tahu sekarang bahwa kita masih banyak mengimpor bahan mentah. Dan juga oleh karena itu ke depan kita bukan bicara masalah terkait dengan seberapa butuhnya, tapi bagaimana barang-barang ini bisa masuk ke rantai pasok sehingga apa bisa memberikan nilai tambah ke depan, dan juga kalau bisa ke depan dengan hilirisasi nanti kita juga akan bisa memberikan nilai tambah yang dari konsumsi menjadi produktif. Oleh karena itu bisa membantu devisa kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi untuk mengambil bola dari fishball. Silakan ditunjukkan nomor urut yang ada dalam bola tersebut. Nomor urut 4. Baik. Kami persilakan Bapak Fitra untuk bertanya kepada Caketum nomor urut 4, waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih Caketum 4. Section 301 Trade Act 1974 Amerika Serikat sekarang sedang melakukan investigasi. Yang melakukan investigasi adalah US Trade Representatives. 11% ya ekspor kita ke Amerika Serikat ya dibandingkan dengan negara partner yang lain sekitar dengan 30 billion US dollar. Nah, itu kira-kira kalau misalnya memang investigasi yang serius, apa saja sektor-sektor yang rentan, yang terdampak. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan potensi trade diversion. Terima kasih kepada panelis. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Fitra atas pertanyaan yang tajam dan luar biasa. Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar di Indonesia, sebesar 9-11% total ekspor itu bernilai lebih dari 27 miliar US dollar. Hal ini sektor yang paling rentan seperti yang tadi dibahas terkait misalkan industri, padat karya, alas kaki dan sebagainya. Tapi ini harus menjadikan peluang untuk Indonesia bagaimana menghadirkan atau shifting kepada sektor-sektor lain, contoh seperti pertanian dan perikanan, makan olahan dan sebagainya. Ini menjadi peluang yang harus HIPMI ambil ke depan. HIPMI tidak boleh duduk diam, HIPMI harus bereaksi dalam rangka melihat dinamika global seperti ini. HIPMI harus mengambil peran dalam rangka menangkap peluang-peluang yang baik ini. Tentu setiap ada tantangan dari global, tentu pasti ada menghadirkan peluang untuk Indonesia. Ini yang harus menjadi kecermatan dari teman-teman di HIPMI, Mas Fitra. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk mengambil bola dari fishball. Ya. Sudah pasti nomor urut 3, tapi kami persilakan Bapak Okto untuk mengambil bola dari dalam fishball. Mohon ditunjukkan. Caketum nomor urut 3. Baik. Kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk membacakan pertanyaan. Pengusaha pejuang, saudaraku Afi, para ketum yang lain, calon ketua umum yang lain, kita tahu hilirisasi itu sangat penting, tapi apa faktor utama yang sangat perlu diperhatikan dan kira-kira bagaimana memaksimalkan peran anak-anak HIPMI di daerah sehingga bukan hanya jadi penonton tapi juga jadi pelaku di daerah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Ketum Okto. Jadi memang hilirisasi sangatlah penting untuk di Indonesia dikarenakan sekarang hilirisasi itu tidak hanya di tambang saja, tapi ada 7 sektor dan menurut Kementerian BKPM dan juga investasi itu terdiri dari perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, tambang, oil and gas, dan ini merupakan hal-hal yang harus
dimaksimalkan oleh teman-teman HIPMI di daerah. Karena teman-teman HIPMI di daerah memiliki sumber dayanya yang berbeda-beda. Jadi hilirisasi kita dorong nilai tambah dari suatu barang dan jasa di daerahnya masing-masing kita dorong untuk dijadikan nilai tambahnya dan dibuat hilirisasinya di provinsinya masing-masing supaya penambahan manfaatnya dan penambahan ekonominya itu terjadi di masing-masing provinsi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan di segmen selanjutnya kita masih di sesi pendalaman materi. Tetaplah bersama kami di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.